Apa Ya, nih, Rev? sahabat R sekalian, tadi sama Gatot Nurmantio, sekarang sama Rocky Gerung ya. Kita bicara mengenai hal yang gawat di Republik ini. Kita bicara tentang demokrasi yang dibajak nomokrasi. Wah, demokrasi harus nomokrasi. Waduh. Tapi jadinya juristokrasi jangan-jangan. Atau jangan-jangan juristokrasi pun tidak. Jangan-jangan MK representasi dan kepanjangan. MK-tokrasi. Kekuasaan MK yang sudah menang. Ya, ada dua isu, Bang Rok, yang saya tanyakan juga ke Gatot Nurmantio tadi. Isu perpanjangan masa jabatan Firly dan kawan-kawan yang memunculkan perdebatan. Saya sih berpendapat itu mestinya next on, berlaku ke depan. Tapi kan maksud MK adalah dia ingin perpanjang di tengah legitimasi yang rendah dari KPK. Dengan alasan yang mengada-ngada juga. Yang kedua adalah ada isu pagi ini yang beredar. Saya dapat dari beberapa orang bahwa MK akan mengabulkan sistem pemilu proporsional tertutup dengan perbandingan 6-3. Yang dissenting itu 3. Sementara yang kemarin dissenting 4. Berarti ada yang satu yang membela tuh, kelihatannya. Komentar Bang Rocky. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu dirancang sebagai peralatan negara, bukan peralatan kepala negara. Itu intinya tuh. Dan sekarang yang kita lihat adalah MK itu disuruh-suruh aja oleh kepala negara tuh. Karena proses yang di awal kecurigaan kita akan ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan tuh. Itu buruknya tuh. Dan kita ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai di akhir masa jabatannya itu dinilai atau diingat sebagai perusak demokrasi itu. Itu yang sedang kita bahas sebetulnya di masyarakat sipil. Fungsi MK ini betul-betul menghina akal sehat kita tuh. Jadi sebetulnya kalau ada semacam persidangan rakyat yang mesti dibubarkan pertama adalah MK tuh. Karena MK membatalkan kedaulatan rakyat. Kan itu intinya kan. Oke. Gitu. Kalau kita lihat misalnya mengenai perpanjangan masa jabatan ya. Ada dua kan. Logika akal sehatnya kan Bung Rocky presiden akal sehat. Logika akal sehatnya dia mengatakan ini diskriminatif. Karena 11 lembaga lainnya state auxiliary agencies lainnya itu 5 tahun. Tapi at the same time MK ketika dikasih gratifikasi 15 tahun, dia tidak menolak. Dan berlaku saat itu juga. Nah yang kedua adalah, kalau terkait dengan sistem pemilu ini, apa urusan MK menentukan sistem pemilu yang cocok atau yang konstitusional? Bukankah itu sifatnya dinamik gitu? Jadi pertama, MK lupa bahwa dia udah mengambil keuntungan dari posisi dia sendiri untuk diistimewakan. Nah, sekarang dia mau membatalkan keistimewaan itu, berarti berlaku juga pada dia kan. Jadi mesti dievaluasi. Dan saya dengar DPR lagi berupaya juga untuk membatalkan atau memakai logika Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi ikuti aja lembaga-lembaga yang lain yang sedang dia bela hari ini kan, yaitu 5 tahun tuh. Ini akan jadi lucu-lucuan di dalam demokrasi. Ini disebabkan satu faktor, yaitu keinginan politik presiden untuk mengendalikan KPK. Karena itu peralatan presiden harus dipastikan masih bekerja di tahun politik. Jadi semua isu tentang ya ini soal judicial review basisnya udah bukan. Tetap ini adalah peralatan presiden. Jadi kita mesti mulai dengan satu kritik bahwa MK telah menjadi peralatan kepala negara, bukan lagi peralatan negara. Itu yang lainnya kita bisa diskusikan. Tapi yang inti sekarang rakyat mesti tahu bahwa termasuk bocoran atau semacam analisis dari awal bahwa MK pasti akan meloloskan soal sistem pemilu itu, dan itu memang bukan wilayah MK. Tetapi karena ini pesanan politik untuk memungkinkan Presiden Jokowi regain political power dia itu, hanya ini caranya tuh, supaya nanti masih ada kerusuhan sedikit, ada basa-basi, ada kasak-kusuk, dan partai-partai yang sebetulnya potensial untuk beroposisi juga bisa dibajak oleh pemerintah. Keinginan DPR untuk meneruskan posisi dia tanpa ada pemilu itu menguntungkan secara material, gajinya nggak berubah tuh. Jadi semua ini adalah permainan yang kotor dan itu yang merusak demokrasi. Bang Rok, jadi ketika katakanlah ada kekuasaan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, ada juga rencana Prabowo mungkin berpasangan dengan siapapun, kemudian ada koalisi perubahan, orang kemudian menganggap sudah selesai yang namanya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Bahkan relawannya pun dibubarkan kemarin itu. Tapi dengan isu MK seperti ini hidup lagi. Sebenarnya seberapa serius sih kekuasaan itu ingin mengupayakan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini?
Ya itu artinya yang semuanya sudah selesai, yang belum selesai kegelisahan Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama Presiden tidak legowo dan menganggap bahwa dia berhak untuk jadi kingmaker pada semua kesempatan politik, itu menunjukkan dia gelisah sebetulnya. Kan Pak Jokowi udah kasih endorse pada Prabowo, tapi mungkin dia pikir ya Prabowo bisa berubah pikiran juga. Ya, memang semua presiden yang terpilih secara demokratis tidak perlu mengikuti perintah atau bujukan dari presiden sebelumnya kan. Karena etikanya begitu tuh. Bahkan terhadap Ganjar yang seharusnya Pak Jokowi bilang itu kan agen saya di PDIP. Dan dia merasa bahwa Ganjar pada akhirnya nggak bisa dia kuasai lagi tuh. Jadi Jokowi kesepian secara politik. Nah kesepian itu kita mau tanya kenapa? Kesepian bisa basisnya ketakutan. Kan itu dasarnya. Kalau kesepian basisnya adalah wisdom, kebijaksanaan, maka dia akan bilang silahkan jalan, saya memantau dari belakang. Ini adalah kesepian presiden karena takut ada problem hukum setelah dia lengser. Oke, tapi ada kesan kan sebenarnya state captures ya. Semua lembaga-lembaga negara ini disandra oleh kekuasaan. KPK disandra, MK disandra, bahkan partai politik non-state institution pun disandra semuanya. Lalu tiba-tiba kok kekuasaan ini takut sendiri gitu. Jadi dia menguasai semua institusi, dia mengambil alih semua wacana, tetapi kok dia merasa dia takut sendiri akhirnya gimana? Kalau kelihatannya dia merasa bahwa ada kepura-puraan dari orang yang dia sandra. Jadi sebetulnya menyandra itu kan harus ada bukti bahwa kekuasaan penyandra itu ada di atas kekuasaan yang tersandra. Nah sekarang itu sama seperti apa namanya itu sindrom Stockholm itu, yang menyandra sebetulnya setuju dengan yang disandra, lalu dia mulai panik sendiri itu. Padahal sebetulnya biasa aja tuh. Nah keadaan ini yang menunjukkan di dalam banyak analisis Jokowi tetap takut dia sebagai penyandra, tapi dia takut disandra balik ketika kekuasaan berubah. Artinya kemampuan dia untuk mengantisipasi bahwa peralatan dia untuk menyandra seolah-olah dianggap itu seluruh faktor masih dia kuasai, ternyata enggak. Jadi grab Presiden Jokowi terhadap permainan politik yang dia rancang sendiri hilang di tengah jalan. Bang Rok, masalahnya adalah kalau kita bicara keterlanjuran ya, artinya kalau misalnya maju kena mundur kena atau buah si malakama, bagi Presiden Jokowi oke, saya mau berkompromi dengan proses yang demokratik ya, berkompromi dengan akal sehat dan lain sebagainya. Tapi ada nggak jaminan saya nggak diapa-apain kalau saya nanti step down begitu? Itu pasti itu kan common sense-nya dia. Iya, common sense-nya itu. Dan kita tahu bahwa dia nggak bakal diapa-apain. Tapi justru kalau dia masih cawe-cawe dia bakal diapa-apain. Kan terlihat semakin Jokowi ingin mengendalikan politik, semakin orang tahu berarti ada problem tuh. Kalau dia legowo tadi ya orang anggap oke, lengser ke Prabon, nggak akan ada persoalan bangsa ini bangsa yang maaf. Mikul dur mendem jero. Iya itu. Tetapi di dalam pikiran Jokowi nggak mungkin itu terjadi karena perubahan politik bisa berjalan di luar yang dia bayangkan. Nah bayangan buruk Presiden Jokowi ini sebetulnya yang menghantui dia sehingga dia harus atur semua peralatan MK, KPK, Departemen Dalam Negeri segala macam agar dia bisa kendalikan. Padahal legitimasi Presiden, endorsement power dia kan makin lama makin habis. Seandainya misalnya ya semua kekuatan politik yang mau bertanding di 2024 minta Presiden Jokowi netral, legowo. Karena begini, paling gampang adalah misalnya dari sisi Ganjar. Adian sebagai wakil ketua tim sukses, awalnya kan semangat sekali itu, bakal di endorse. Tapi terakhir ketika Jokowi belok ke Prabowo, mulai dia mengatakan Presiden harus netral. Saya membayangkan kalau ke Ganjar dia nggak bilang begitu. Nah, paling tidak dari sisi kelompok Anies misalnya, dia juga pengen Presiden netral, ya kan? Tinggal kelompok Prabowo misalnya. Kalau ketiganya sepakat bahwa Presiden netral dan kami tidak akan apa-apain, kalau Bang Roken bilang kan, tidak apa-apain setelah nanti step down, kan selesai. Kita bisa peacefully ada transisi pemerintahan. Gitu. Ya itu yang harusnya terjadi. Tapi orang seperti Pak Jokowi dia nggak percaya lagi bahwa akan ada semacam koalisi penyelamat dia, kira-kira begitu. Yang adalah koalisi yang akan menghakimi beliau karena perubahan politik itu nggak mungkin diatur sejak sekarang. Kan presidennya akan datang juga dia punya legitimasi untuk mempersoalkan presiden sebelumnya supaya dia tetap eksis gitu.
Jadi ini proses psikologi biasa aja tuh. Nah, psikologi ini yang mengganggu Jokowi. Jadi Jokowi tetap anggap mau bikin statement jamin saya pun nggak mungkin. Yang bisa jamin saya adalah kepastian bahwa saya mengendalikan politik. Nah, itu yang kita bayangkan di ujung analisis kita tetap Jokowi berupaya untuk membatalkan pemilu, menunda pemilu supaya dia bebas untuk mengkonsolidasi sisa-sisa kekuasaannya. Tapi kan kalau kita bicara mengenai dia seperti memegang asap, ya kan? Sesuatu yang kelihatannya dia mudah dia pegang, tapi nggak bisa dia pegang-pegang. Let's say katakanlah yang berkuasa yang dia endorse, ya. Tapi yang tidak ada jaminan bahwa dia pun tidak diapa-apain ketika rakyat pun bergerak meminta bahwa dia harus misalnya ya, ini misalnya dia harus diproses misalnya. Ya itu poinnya di situ. Jadi Jokowi ini sebagai politisi itu seperti lagi nunggang macan. Kalau dia berhenti dia diterkam oleh si macan. Kalau dia jalan terus dia kelelahan juga tuh. Jadi dia bingung mau ngapain tuh. Sementara nggak ada pohon yang dia bisa tangkap untuk dia bergelantungan di situ kan. Jadi ini keadaan yang berbahaya sebetulnya. Dan selama itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Jokowi, nggak ada yang mau bantu dia. Satu-satunya cara adalah Jokowi kasih public address, datang ke Refli Harun Channel untuk mengatakan, saya Presiden Jokowi, saya sadar bahwa politik sedang terganggu dan saya mengucapkan terima kasih buat dukungan publik selama 7 tahun, tapi saya mulai sekarang berjanji depan Refli Harun tidak akan cewek-cewek lagi, gitu. Baru dan berharap jadi candas itu. Berharap kemudian sebagian rakyat ya memaafkannya ya. Iya memang. Karena ada sebagian yang tetap mendukungnya kan. Kita realistis kan. Gitu. Ya, maksud saya channel Refli Harun itu semacam perwakilan dari oposisi gitu. Jadi minta maaf pada oposisi karena selama ini Pak Jokowi tidak percaya bahwa oposisi itu bisa jujur. Nah, sekarang masalahnya oposisi akhirnya nggak percaya lagi karena Pak Jokowi dari awal nggak percaya bahwa oposisi bisa jujur dan tidak akan mempersoalkan sesuatu. Kalau dari awal Jokowi menghendaki oposisi, tapi dari awal memang dia nggak menghendaki oposisi. Bang Rok. Kita bicara tentang agenda normal ya, pemilu 2024 14 Februari. Kalau Anda boleh memilih ya, Anda pengen pemilu 14 Februari itu atau Anda pengen ada kejadian di hari lain? Kita negeri ini membutuhkan radical break. Jadi mestinya ada kejadian-kejadian awal dulu. Kan kita mesti selesaikan bisul-bisul ini sebelum kita masuk ke 14 Februari yang adalah hari kasih sayang. Jadi untuk kasih sayang itu ya Anda selesaikan dulu masa lalu Anda. Ya, itu pentingnya tuh. Jadi udah tuh soal-soal yang menjadi kecemasan Jokowi, dia sendiri yang mesti menyelesaikan itu. Karena dia yang mulai sebetulnya kekacauan ini. Mulai dari saya, Refli Harun, pergi ke Mahkamah Konstitusi, minta threshold 0%, nggak diizinkan. Sekarang kasusnya berbalik, bahwa gara-gara threshold 20%, kesulitanlah Jokowi untuk mengendalikan satu orang. Kesulitanlah Jokowi untuk memprediksikan bahwa akan ada penjamin dia di masa depan. Sekarang kalau seandainya dia melakukan breakthrough, dan itu gampang sekali, dia konsolidasikan kekuatan dan dia keluarkan perpu menghapuskan threshold 20% kan bisa. Iya, tapi kondisi rakyat itu akan ngamuk. Kenapa? Keadaan sekarang orang menginginkan perubahan cepat-cepat itu karena udah bosan dengan wacana-wacana penundaan itu kan. Jadi momentumnya udah hilang tuh. Memang secara konstitusional bisa ada perpu, tapi itu akan membakar rumput kering. Tapi kalau perpu 0% threshold. Oh, ini 0% ini. Iya, perpu 0% threshold kan sebenarnya kan nggak ada masalah. Orang pendaftaran baru bulan Oktober. Justru itu yang kita minta. Masih ada kesempatan. Kalau di perpu 0% sehingga bahkan calon independen mestinya dikeluarkan sebagai perpu kan. Perpu bahwa pemilu 0% dan mesti ada calon independen tuh. Supaya orang tidak beli kucing dalam karung. Dan akhirnya kemarahan itu bisa terkanalisasi semua dalam sebuah kompetisi ya. Saya baca beberapa survei bahwa swing voters terutama dari anak muda itu tinggi sekali, 27% menuju 30%. Ini memerlukan pemimpin alternatif artinya tuh. Jadi calon-calon ini karena calon-calon ini dipilih oleh lembaga survei sebetulnya kan. 3 calon ini kan hasil lembaga survei tuh, elektabilitasnya. Tetapi di dalam kita bayangin ada era baru, Jokowi bikin breakthrough atau radical break 0%. Dan saya menginginkan ada calon alternatif. Maka dimungkinkan lagi untuk kocok ulang calon-calon ini. Kan begitu. Paling tidak kalau kita misalnya independen itu belum bisa dikabulkan, misalnya karena ada presiden putusan MK, minimal 17 slot yang ada sekarang ini. Oh, itu lebih enak buat kocok ulang. Ya kan? More than enough buat 17 slot. Dan